Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita hari ini, Ibu akan membahas suatu konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan konseling. Kalau konseling kelompok ini, kita akan membahas suatu masalah. Ketika nanti dalam konseling kelompok kita ini ada teman-teman kita yang bercerita, jangan sampai permasalahannya atau mungkin kejadian di dalam kelompok kita hari ini disampaikan dengan orang lain. Selanjutnya, lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu ya. Tepuk perkenalan. Dinda, Tria, Karim, Doni, Devi, Doni. Untuk lebih lagi mencairkan suasana kita, biar kita lebih enjoy lagi di sini. Waktu pas di kelas, kalau nggak salah Ibu sudah pernah bilang ya tentang banana dance. Oh iya. Masih ingat ya? Oke, banana dance. Tuagapat. Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, boom banana, boom banana, boom banana, boom banana. Dari 30 menit ini Ibu berharap nanti konseling kita bisa berjalan dengan lancar. Terus juga ketika kita membahas suatu permasalahan, mudah-mudahan permasalahannya ini juga bisa diselesaikan dengan maksimal. Amin. Karena judul kita konseling kelompok, karena tema kita hari ini adalah konseling kelompok, jadi Ibu harap di sini kalian bisa mengutarakan masalah kalian, atau mungkin mengutarakan permasalahan yang kalian rasakan hari ini, atau mungkin kemarin-kemarin kira-kira ada masalah apa sih yang dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di sini. Amin. Gitu ya. Oke. Sekarang Doni. Kalau aku sih lagi bingung nih, setelah lanjut dari SMK ini lanjut kemana? Kuliah atau kerja? Gitu. Terus di ini Tria. Aduh, kalau aku kayak susah Bu untuk dijelasin saking kayak banyak masalahnya. Di rumah kadang-kadang ada sama temen, terus kalau untuk belajar juga kurang. Pokoknya nggak tahu Bu, nggak bisa dijelasin lagi. Saking kayak banyaknya masalah, apalagi semenjak kayak gini pandemi. Oke. Agak sedikit kompleks ya, Tria ya. Oke deh, kita tampung dulu ya permasalahannya. Sekarang yang terakhir, Dinda. Kalau saya sendiri sih Bu, lagi ada problem sama temen gitu. Kayak ada dendam dari saya sendiri gitu. Kan pernah nih temen nyakitin saya gitu. Saya belum bisa maafin gitu Bu. Ya gitu sih. Oke, nah pastinya kan dalam konseling kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan. Dari 5 permasalahan teman-teman kali ini, kira-kira nih menurut kalian permasalahan mana sih yang mau kita bahas terlebih dahulu dengan kategori yang mungkin Berat. iya agak sedikit berat atau mungkin yang urgent lah ya. Siapa nih? Ada masukan nggak? Oke. Paling banyak tuh Tria sih Bu. Kayaknya dia ya setelah Dia bisa diungkapkan. Bisa diungkapkan terus kayak paling banyak masalah kita gitu. pancing Tria. Jadi kalau yang lain di Devi sepakat untuk bahas Tria? Ya Bu. Iya, sepakat. Gimana dengan Trianya sendiri? Kira-kira mau untuk dibahas nggak sih, atau mungkin Trianya sendiri mau mengutarakan nggak sih dengan permasalahan ini? Ya karena orangnya cuma segini doang, ya insya Allah
Tria mau. Bisa ceritakan semua masalah Tria atau mungkin unek-unek yang Tria rasakan, problem yang Tria rasakan, istilahnya jangan sampai ada yang dirahasiakan atau seperti apa. Jadi Tria ceritakan secara terbuka. Ya, Ibu persilakan untuk Tria untuk bercerita. Pertama kayak masalah di rumah, kayak di rumah itu yang dulunya sering bantu-bantu orang tua, terus kayak di rumah kadang-kadang kalau ada waktu senggang belajar, ini kayak males Bu, nggak tahu ngapa. Seringnya tiduran, main HP, kayak baca-baca. Karena aku kan memang hobi banget ya Bu baca cerita Wattpad gitu. Itu jadi kayak keterusan baca-baca itu aja, kayak nyampe dipanggil sama orang tua tuh nggak pernah denger. Terus disuruh apa bilangnya nanti terus tapi nggak pernah dilakuin. Nyampe apa ya, ibu aku nyampe manggil ngegedor apa namanya kamar gitu, cepat orang disuruh tuh sama orang tua ya Mbak dilakuin dulu, emang sepenting apa yang kamu lakuin digituin kan. Terus kayak gitu aku ngelakuin tapi tuh kayak aku nggak ikhlas gitu, kayak marah-marah. Terus kadang-kadang nanti namanya kita nggak ikhlas ya Bu, kadang-kadang kan apalagi disuruh orang tua sih kita dapat karma, nggak kayak nanti di jalan kesandung apa gimana, itu kadang-kadang kayak gitu. Terus habis kayak kan disuruh tuh, terus aku nggak mau, pasti kan kayak bahasanya apa ya, kayak adu mulut sama orang tua. Terus nanti kalau malam mikir kok aku jadi kayak gini, kok aku jadi apa ya, ngelawan orang tua ya, dulu ngelawan ya Bu namanya anak. Terus kok makin gede bukannya makin berubah apa makin apa, kok malah ngelawan terus, kayak ih aku juga tuh nanti mau jadi orang tua, mau jadi ibu, kenapa aku kayak gitu, aku juga ngerasain sakit mesti dilawan sama anak sendiri. Terus kayak mama aku banting tulang, anaknya malah enak-enak tidur, ibu kerja, bapak ngarit. Memang bapak aku nggak kerja, ibu aku yang kerja, tapi kayak kok aku enak-enak aja gitu loh. Terus kalau masalah di sekolahan, kayak belajar itu tuh sekarang kayak minat belajar aku kurang loh Bu, nggak tahu ngapa semenjak pandemi ini, apalagi kan daring ya Bu. Terus kayak di rumah itu kayak mau belajar, ada tugas dari guru, terus suruh belajar ya udah buka buku, namanya daring ya Bu, pakai HP, terus ya udah kita bukan yang lihat kayak soal-soal dari guru, malah ya itu entah buka-buka apa, TikTok apa segala macam, chatan sama kawan sama pacar. Terus kayak udah lupa mau belajar tuh kayak males. Terus jadinya kalau itu nyampe dipanggil sama guru BK suruh ke sekolahan, bawa orang tua, buat malu lagi orang tua. Bukannya kita belajar, malah enak kan aturannya di rumah kita bisa nyantai, ini malah enggak, udah di rumah nggak ngapa-ngapa, mending bantuin orang tua, malah cuma lihat HP, kita nggak belajar tuh. Terus kalau sama temen sih nggak terlalu banget ya Bu, paling kalau masalah sama temen itu ya kayak gimana ya, aku orangnya misalnya kita punya temen tuh, terus dia lagi main sama temen yang lain, terus kok kayak ngerasa aku nggak diajak, emang aku apa sih, kok kayak ya iri gitu orangnya. Terus kayak kok aku nggak diajak sih, emang ngapalah, emang aku ada salah apa aku ngapa gitu. Terus kayak ya udah 3 bulan ini aku habis diputusin Bu sama pacar aku nggak tahu, pokoknya nggak ngerti lagi lah, pokoknya semenjak pandemi ini kayak berubah drastis, kayak aku bukan aku gitu, entah gimana nggak ngerti lagi. Udah capek Bu, maksudnya kayak sama orang tua kok kayak gitu, belajar makin menurun. Sama temen kadang-kadang aku juga ya Bu nggak pernah yang namanya sekarang keluar lagi, tapi giliran diajak keluar aku nggak mau, aku juga bingung, nggak ngerti. Terus ngeliat kawan-kawan pada pergi gitu pingin, tapi kok aku nggak diajak. Tapi setiap aku diajak kadang-kadang aku juga nggak mau, makanya aku nggak ngerti Bu, udah capek. Ibu mengerti ya perasaan Tria, ternyata mungkin Tria sendiri ada sedikit konkret ya permasalahannya. Jadi dari masalah di rumah, terus juga masalah di sekolah, dengan pelajarannya, juga dengan teman-temannya, terus juga yang terakhir itu ya mungkin agak sedikit mengganjal itu karena mungkin Tria ada masalah juga dengan pacarnya ya. Jadi kalau bisa dibilang agak sedikit berat ya pikiran Tria ya, stres ya bisa dibilangnya ya. Ya. Apa-apa. Ada masanya pasti. Iya. Ada lagi yang mau diceritakan Tria? Udah Bu, itu aja. Sudah, oke. Dari yang disampaikan Tria dengan permasalahannya, teman-temannya sudah mengerti ya perasaan Tria sekarang ini gimana. Oke. Jadi gini nak, kira-kira nih ada yang mau menanggapi dari cerita Tria yang disampaikan ini? Saya mau tanya. Iya. Oke, Dinda silakan. Dulu
Tria sebelum seperti itu gitu, kegiatan Tria itu gimana sih? Maksudnya setiap harinya Tria sebelum Tria di kamar terus gitu, sebelum ada masalah itu gimana? Ya dulu kayak disuruh orang tua, ya alhamdulillah ya langsung berangkat, kecuali lagi belajar kan seenggaknya nyelesain dulu, terus kayak bantu-bantu orang tua. Sebelum pandemi itu kan di sekolah bantu aku kayak mau dagang gitu, bantu-bantu orang tua suruh dagang ya aku mau, tapi sekarang kok kayak ngerasa gengsi kayak gimana gitu, kayak ih apa sih gitu, nggak tahu, nggak ngerti lagi. Terus kayak kan dulu kan kayak ekskul gitu, ikut ekskul, sekarang kayak udah males ngapa gitu, pandemi pasti nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, udah kayak gitu ya, maksudnya kayak banyak kegiatan yang nggak cuman diem. Sekarang kan kayak gara-gara pandemi ini apa-apa kayak keluar nggak boleh, jadi itu kayak kebetahan di rumah tapi malah tambah mager, bukannya di rumah tuh bersih-bersih kayak bantu orang tua, itu malah nggak mau. Iya. Jadi kalau misal dari permasalahan Tria sendiri, apa sih yang buat Tria jadi kayak gini sekarang? Ya yang pasti semenjak pandemi ini, karena kita kan semua kayak dibatasin gitu, jadinya ya itu dari situ kayak males mau ngapa-ngapa, terus di rumah aja di dalam kamar, apa kayak malam gitu kan waktunya kumpul keluarga ya Bu. Itu tuh aku nggak pernah yang namanya ngikut kumpul di kamar aja. Nyampe orang tua aku nanya, kamu tuh di kamar ada apa, ngapain aja, digitu-gituin. Aku malah nggak suka kalau ditanyain kamu tuh ngapa di kamar, ya memang ngapa, emang nggak boleh. Tuh, aku juga bingung di dalam kamar tuh di ngapain juga tuh nggak tahu. Kalau istilahnya yang kita bisa garis bawahi, ternyata permasalahan Tria ini yang diawalinya itu karena pandemi ini ya. Tria ini gimana ya, ada proses perubahannya ya. Mungkin kalau kemarin yang ditanyakan Doni tadi kan, si Tria ini kan aktif nih sebelumnya ya, kegiatan-kegiatan ekskul kerja kelompok sama kawan. Sekarang kayak males. Udahlah mending aku nyokong apa gimana, ya udah kerjain, yang penting aku nggak datang. Proses pandemi juga kan istilahnya tidak terlihat nyata ya. Ada lagi nggak nih dari masukan yang mau disampaikan dari teman-teman di sini tentang Tria, atau mungkin menanyakan tentang Tria? Kalau misalnya kan Tria kan kalau lagi adu mulut tuh sama orang tuanya itu, kalau di kamar aja ngapain sih, kegiatan apa, ada kegiatan yang lain gitu? Ya itu cuman main HP, entah ngeliat-ngeliat yang nggak berguna, udah gitu aja, tapi nggak tahu ngapa tuh betah. Tria sendiri pun sebenarnya paham ya, sadar ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Tria, ada tujuan nggak sih Tria, istilahnya pengennya gimana sih dalam diri Tria untuk proses konseling kita hari ini? Aku pengen kayak dulu lagi, bisa bantu orang tua. Ya walaupun belajarnya nggak tekun banget, seenggaknya setiap guru ngasih pelajaran apa ngasih PR tuh ya dikerjain. Kalau untuk pacaran sekarang aku udah nggak mau lagi Bu, aku pengen fokus sekolah, tapi ya itu susah, belajar aja nggak mau, mana mau fokus sekolah. Terus pengen ya itu belajar, pengen nanti masuk kuliah. Berarti kan tujuannya Tria sebenarnya untuk kegiatan konseling kita ini sudah baik ya. Dari Tria sendiri juga biasanya Tria punya pemikiran ya, pengen kuliah, pengen juga bahagiain orang tua, atau mungkin bisa mengimbangkannya kan. Dari teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan kejadian permasalahannya sama dengan Tria kepada diri kalian, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan untuk atau memberi masukan gitu ya Bu? Iya benar. Ada yang mau beri masukan, siapa? Bu, kalau menurut aku sih ya, kalau namanya perubahan kan butuh usaha sih Bu. Nah, karena mungkin dulu aku juga pernah tuh begitu Bu, kurang-kurangin main HP-nya sama di dalam kamar, karena interaksi antar keluarga itu penting sih menurut aku. Karena mager itu menurut aku tuh karena teriaknya di kamar terus, main HP terus, jadinya harus berinteraksi sama keluarga juga. Jadi kalau ada apa-apa teriaknya ikutan gitu, jadi ada kegiatan juga biar nggak malesan juga sih. Itu aja sih Bu. Oke, bagus. Terus ada lagi? Saya Bu, Dinda, silakan. ini kan Tria kan dia di rumah aja, mungkin dia kepikiran COVID kemarin ya Bu ya, nggak boleh keluar-keluar, terus mau ngapa-ngapain nggak boleh. Nah mungkin dia kedokterin dengan pikiran-pikiran yang seperti itu Bu. Jadi dia jadi males, jadi udahlah di kamar aja, orang kesana nggak boleh gitu. Nah sekarang kan sudah, maksudnya pandemi sudah reda. Nah pikirannya seperti itu tuh ini aja, dihilangin aja gitu. Udah nih, udah nggak pandemi, ayo kita bangkit lagi gitu. Seperti Kegiatan lagi gitu, kegiatan lagi. Ya bagus. Udah saya gitu sih Bu. Oke Tria, tadi kan sudah ada sedikit gambaran ya dari teman-teman Tria di sini, cara penyampaiannya juga seperti apa. Kira-kira nih
apa yang bisa, apa mungkin rencana apa sih yang Tria akan lakukan dari masukan teman-teman yang disampaikan tadi? Ya kayak yang dikasih tahu Depi tadi itu mungkin bisa aku lakuin. Jangan terlalu banget main HP. Iya sih, aku kayak HP kayak sehari nggak ada HP kayaknya nggak bisa deh. Kita stres gak bisa kalau nggak ada HP. Terus kayak ya bener kumpul sama keluarga. Sumpah aku jarang banget Bu yang namanya kumpul sama keluarga. Kayak misalnya aku kan malam-malam tuh aku keluar mau ke kamar mandi gitu, ngeliat pada kumpul, pada ketawa-ketawa gitu, nonton film gitu di depan ruang TV gitu. Kayak ya aku tuh pingin, aku duduk tuh, pernah aku sekali duduk di ruang TV, tapi kayak ngerasa apa ya, kayak aku pengen sendiri. Terus kayak aku langsung masuk, nanti pas aku masuk nanti ditanyain, kenapa masuk sini lo ngumpul bareng-bareng sama ini apa keluarganya, kok kamu di dalam kamar terus, digituin. Kayak halah males, aku jawabnya gitu, kayak udahlah di kamar lagi dengerin musik, nganuin sosial media nggak jelas gitu. Terus kayak ya pokoknya pingin gitu kumpul-kumpul sama keluarga. Insya Allah mulai besok, walaupun aku kayak ngerasa mungkin aku udah terbiasa sendiri ya Bu, jadinya kalau di tempat rame-rame gitu tuh kayak ngerasa aneh gitu, kayak nggak nyaman gitu. Terus kayak masukan dari Mbak Dinda juga, ya nanti aku mau apa ya, ngikut kegiatan lagi. Kalau bisa nanti aku mau ngikut ekskul lagi biar aku nggak di rumah. Bisa pulang sekolah, kan sekarang udah masuk sekolah tuh, pulang sekolah kayak pulang aja. Nggak ada kegiatan. Terus, nanti nggak ketang daftar ekskul apa, nggak. Jadinya kan nanti kita bisa berbaur sama teman-teman, jadinya bisa kesibukin sendiri gitu. Kesibukan, nggak ketang nanti suruh ngapa apa gimana, jadinya itu Bu. Tadi juga Tria sudah bisa apa ya, mengambil sebuah rencana ya, walaupun mungkin belum terrealisasikan, tapi mungkin ada rencana yang bisa Tria pikirkan ya dari kegiatan ini. Terus juga dari teman-teman, masukan dari teman-teman yang disampaikan. Ini pun udah menjadi komitmen dalam diri Tria ya. Misalnya Tria sudah mau berencana seperti itu ya. Ya bismillah, semoga bisa berubah. Dari kegiatan kita hari ini, kayaknya waktu kita juga hampir mau habis. Kira-kira Tria gimana ini perasaannya? Agak sedikit Plong banget Bu, akhirnya bisa kayak cerita. Ada solusi. Udah dikasih solusi, terus sudah bisa cerita, nggak ada beban lagi. Maksudnya kan kayak dulu pingin tuh cerita kok, ya pengen cerita tentang masalah gitu, tapi kayak kesapa, takutnya ngebebanin orang itu, apa kayak takutnya kadang-kadang kita juga cerita ke teman kayak cuman apa ya, cuman ngangguk-ngangguk doang, kayak nggak dihargain gitu. Jadi kan ini kan mumpung ada ibu, terus kayaknya kawan-kawannya juga apa ya, kayak care banget sama aku, maunya menanggapi. Jadi ya alhamdulillah udah lega, udah dikasih solusi. Alhamdulillah, istilahnya Tria juga udah bisa mengambil ya, istilahnya sedikit tenang lah dalam kegiatan kita hari ini. Ibu mau nanya nih, kira-kira kesan dan pesan kalian tentang kegiatan konseling kelompok kita hari ini ada apa enggak sih? Ada Bu. Ya. Dari siapa nih? Dinda dulu deh. Oke. Kalau menurut saya sih ya Bu, sering-sering aja gitu apa konseling kayak gini. Jadi kalau kita ada masalah tuh kita nggak bingung mau cerita ke siapa gitu. Udah ada yang nampung, ada yang ngasih solusi gitu. Jadi, Ada lagi yang lainnya? Devi? Kalau menurut saya sih Bu, orangnya boleh nggak sih ditambah Bu gitu. Maksudnya biar ya kan semua orang pasti punya masalah gitu, nggak cuma kita doang yang punya masalah. Jadi kita juga bantu yang lain juga menyelesaikan masalahnya, dapat banyak solusi. Dari Trianya ada kesan dan pesan gak nih? Bimbingan konseling kelompok ini kayak diperluas lagi. Yaitu setiap minggu ada, pasti kan setiap orang pasti kayak punya masalah. Jadi ya itu biar kita bisa bantu, nggak sama orang itu dipendam sendiri, biar kayak takutnya mentalnya kena Bu saking dia punya masalah. Terus nggak ada temen curhat. Seenggaknya walaupun kita curhat sama temen kan kadang cuman kayak iya gitu aja. Kita kan juga walaupun curhat tuh nggak cuman pingin didengar, pingin ditanggapi, nggak kita solusi apa gitu kan. Nah, di sini kan kita walaupun kita nggak tahu, seenggaknya ngasih solusi yang kita tahu lah ya. Nah di sini kita ya itu kayak yang punya masalah bisa kayak apa buat kayak gini, konseling kayak gitu.
terus nanti sih ada yang nanggepin nggak ketang ya gimana lah gitu. Itu Oke, insya Allah ya untuk kedepannya kita akan lebih misalnya lebih intens lagi, mungkin jadi pertimbangan kami juga. Alhamdulillah kalau kalian juga sudah menerima di sini. Oke, nah kegiatan kita kan pastinya karena konseling kelompok kita hari ini membahas tentang tria, dan mungkin ada beberapa teman kalian yang pengen masih diceritakan juga masalahnya. Mungkin nanti kita bakalan bisa ada tindak lanjut lagi, karena memang tadi kan pengennya mau konseling kelompok lagi ya. Iya. Jadi mungkin insya Allah kalau tidak ada gangguan mungkin minggu depan atau hari Jumat bisa di akhir ketika pulang sekolah ya. Sepakat? Sepakat. Di situ ada evaluasi, jadi ada angket yang harus kalian isi tentang angket pemuasan, juga ada daftar hadir konseling kelompok kita. Jadi Ibu harap sudah terima ya itu di grup WA-nya. Udah, Bu. Silakan kalian isi, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi angketnya. Biar makin lebih fresh lagi, biar makin relax lagi, kita mencari cara alternatifnya gitu ya. Seperti apa? Seperti apanya? Gitu ya. Cari posisi ternyaman buat kalian. Oke, tinggalkan dulu beban pikiran yang ada dalam diri kalian. Sambil didengarkan alunan musik yang Ibu akan sampaikan. Lebih tenang ya hatinya ya, dan Tria lebih tenang ya. Tria juga sudah merasakannya ya. Pada kegiatan kita hari ini, Ibu berharap kegiatan kita hari ini bisa kita ambil hikmahnya, atau mungkin bisa kita koreksi nih kira-kira mana masukan yang terbaik, mana yang tidak untuk kegiatan kita ya. Oke, karena kegiatan kita tampaknya sudah selesai dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul yang kita janjikan tadi. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, applause untuk diri kita sendiri.